Pemirsa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk dalam kriteria yang menerima subsidi BBM. Ya, Bahlil menilai ojek online masuk ke dalam UMKM, itu artinya ojek online berhak menerima subsidi BBM. Namun Bahlil menekankan penerima subsidi BBM hanya untuk kendaraan berplat kuning, sedangkan ojol berplat hitam. Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru kemungkinan akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi langsung pada barang. Sebelumnya, Menteri SDM sempat memberi sinyal pengemudi ojek online tidak mendapatkan subsidi BBM. Rencana itu langsung mendapat protes dari para ojek online yang menyatakan akan demo mengenai kebijakan tersebut. Nah, ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM. Nah, cuman memang selama ini kan plat motornya kan adalah hitam. Jadi nanti subsidi yang akan kita kasih dalam exercise yang kami salah satu diantaranya adalah plat kuning itu tetap akan mendapatkan subsidi. Nah, bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika, itu kan kita lagi mengexercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan. Nah, tetapi yang untuk ojol tetap karena mereka ini UMKM. Baik, waduh, jadi gimana nih ya, di satu sisi katanya ojol merupakan bagian dari UMKM, seharusnya dapat bantuan subsidi, tapi kemudian tidak berplat kuning. Nah, tapi tadi kemudian dikatakan juga akan ada skema blending begitu ya, antara bantuan langsung tunai dan juga subsidi dalam bentuk barang, diharapkan lebih tepat sasaran, tapi di satu sisi juga menurut saya ini menjadi dilematis juga ya, karena dalam hal administrasi, pengawasan, dan distribusinya pasti akan lebih jadi tantangan tersendiri ya. Betul sekali, dan ini tentunya harus mendapatkan atau diberikan kejelasan lebih lanjut. Tapi memang jika kita urutkan ke masalah hulunya, ini sebetulnya adalah bagaimana kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan BBM yang sangat tinggi, karena memang Indonesia sampai dengan saat ini diketahui masih tercatat sebagai net importir dari minyak, sehingga akhirnya inilah yang menyebabkan permasalahan demi permasalahan terus terjadi, bahkan mengenai subsidi saja ini dari tahun ke tahun menjadi persoalan tersendiri. Jadi memang harus dikembalikan ke hulunya, bagaimana kemudian tadi lifting minyak kita bisa ditingkatkan agar kemudian ya kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri tanpa kemudian harus mengimpor lebih banyak lagi dari tahun ke tahun.